Okay, now I will share my screen. Okay, can you see my screen, everyone? Yes, Kak. Okay, so today we are going to discuss about IELTS reading and also listening in general. So now let's get to know about IELTS reading dulu ya. Jadi kita mulai dari IELTS reading dulu. So as you know, if you want to work or study in the English speaking countries, you will need IELTS. So let's get to know about the types of IELTS test and also the types of the question. Now we will get to know about IELTS reading first. So here, yeah, in IELTS reading, the time is about 60 minutes. Jadi kita punya 60 minutes untuk mengerjakan bagian reading di IELTS. Then we will get 40 questions and 3 passages. However, untuk 3 passages ini nggak semua punya jumlah soal yang sama. Jadi bisa aja di passages yang pertama itu kayak di passage yang pertama 10, yang kedua 5, baru yang ketiga 15, itu bisa terjadi. Jadi itu tergantung dari soal yang kita dapatkan nantinya. And for the types of reading, we have the academic reading and also general reading. Nah, kalau ini tentunya nanti konteksnya untuk study, untuk applying to university. Nah, kalau mau work atau tinggal di luar negeri yang bukan untuk keperluan study, we will use the general training. Nanti bedanya ada di konten yang digunakan untuk tes. Okay. So this is for the academic reading. Our focus today will be academic reading. There will be 3 sections, each contain one long text taken from real publications such as books, newspapers, magazines, and also journal. Jadi bisa dari real publications kayak gitu. This is the first section. Usually the first section is about ini ya, general training reading. Kalau general training reading itu lebih ke everyday life, work, atau general interest. Bisa tentang job description, staff training, atau disciplinary procedures, dan lain sebagainya. Nah, kita harus ambil yang mana, itu tadi tergantung tujuan teman-teman tadi ya. Kalau mau untuk study, bisa yang academic. Kalau mau untuk kerja, bisa yang general training. Okay, so in IELTS reading, we will have several types of question. Jadi ada beberapa tipe question yang harus kita tahu biar nanti ada setiap trik dan juga strategi yang berbeda untuk menghadapi setiap types questionnya. Jadi kalau kita misalkan dapat matching heading, nanti kita akan berbeda strategi mengerjakannya dengan sentence completion atau summary completion. Jadi mereka punya strategi dan tips sendiri-sendiri untuk dikerjakan. The first one, let's see here, we have matching headings. Nah, ini adalah contoh soal matching headings. I will show you there. Nah, untuk matching headings ini intinya kita harus mencocokkan the main idea with the paragraph. So, there will be the list of the main idea yang disebut dengan list of headings, kayak yang ada di kotak in the box here. And then we have to match the list of the main idea with the paragraphs. Nah, nanti list paragrafnya ada di bawahnya. Kayak gini. Usually, the number of the paragraph is less than the list of the headings. Jadi, jumlah paragrafnya itu lebih sedikit, tapi jumlah list heading atau main idea-nya itu lebih banyak. Nah, inilah yang menyebabkan matching headings itu cukup tricky, karena jumlah optionnya lebih banyak daripada paragrafnya. So, kalau kita punya atau dapat soal kayak gini, what we have to do is that read the passage using the skimming strategy. Jadi kita bakal pakai skimming untuk this type of question. Later we will try to learn about what is skimming and scanning, but let's continue first about
the next types of reading question, kita juga punya yang namanya summary completion. Kita bisa dapat soal yang namanya summary completion. Jadi nanti ada sebuah teks, kemudian jenis soalnya itu disajikan summary of the text. Kita harus melengkapi bagian yang rumpang. So this is the example of the task. Let's go to the next. We also have sentence completion. Hampir sama ya kayak yang summary completion. Nah, bedanya kalau summary completion yang akan disajikan dalam question itu adalah bentuk summary paragrafnya. But in sentence completion, we will cut the sentences for the question. Jadi ada sentences, kita harus melengkapi kata-kata yang rumpang dari sentences tersebut. We also have true, false, and also not given. Nah, ini seperti yang kita ketahui pada umumnya ya. We have to stating whether the statement is true or false or not given, kayak gitu. Sometimes we also have yes, no, not given. Jadi nanti gimana jawabnya harus sesuai dengan instruction. If the instructions say you have to state true, false, not given, so you say true, false, not given. Tapi kalau di instruction yes, no, not given, you have to follow the instruction there. Then the next, we also have matching. Nah, kalau tadi matching headings yang pertama, yang sekarang kita punya matching information. So we have to match the statement with the person who make the statement. Jadi ada statement, kita harus nyocokin sesuai paragraf. Statement ini dibilang sama siapa sih? Kayak gitu. Biasanya jenisnya seperti ini. And then the next, we also have short answer question. This is short answer question in general, kayak yang biasanya. Jadi ada text, ada question, then we have to find the answer based on the text. The next, kita juga punya multiple choice. Jadi seperti pilihan ganda yang kita tahu, we have to choose the option, the one that correct one, the correct one. The next step is diagram labeling. So we have to give the label for the numbers. This is the example here. Kayak gini, nanti ada gambar yang tidak ada labelnya. We have to decide what is the label for the blank one. Okay, and then we have IELTS reading scores. Ini ada band score-nya. Nah, kalau misalkan kakak ingin mendapatkan band score 7, for example, minimum you have to answer the correct answers or the correct questions in 30, minimum 30 ya. Jadi kalau 30 benernya baru bisa dapat band score 7. Sama juga dengan yang lainnya. If you want to get 8, so the number of your correct answer must be 35. Sama juga kalau mau dapat 9. Kalau mau dapat 9 minimum benernya 39. Then we have an important notes there. The first, if you spell the answer incorrectly, you won't get the mark. Jadi kalau spellingnya nggak benar, your answer will be automatically incorrect. Bahkan kalau misalkan hanya salah di bentuk plural sama singular, so usually the difference just in the S or ES, right, for plural and singular. For example, kita punya jawaban book ya, book. Nah, tapi jawabannya harusnya plural, have to be books, but we write book in our answer. Nah, this kind of mistakes or errors will be make your answer incorrect. Jadi sedetail ini untuk spelling. Then if you answer with the incorrect number of words, you won't get the mark. Nah, jadi di instruction nanti akan ada instruction berapa jumlah kata yang boleh kita tulis, berapa maksimalnya, berapa minimalnya, atau kadang juga dituliskan apakah kita boleh menulis number atau tidak. For example, here in the box, answer with the number of words stated in the instruction. No more than 2 words. Nah, kalau tertulis no more than 2 words, so the maximum word that you can write is that 2. If you write 3 or 4 or 5, your answer will be automatically incorrect.
And then the next example, no more than 3 words and or a number. Nah, kalau ini berarti maximum 3 words dengan boleh satu nomor. Kalau lebih, your answer will be incorrect. So we have to pay attention to the instruction. That's the important thing to be paid attention. Then we have common mistakes in IELTS reading. The first one is ignoring instruction, kayak yang tadi ya. So, kalau ada instruction, silahkan dibaca sampai habis, because if we don't follow the instruction, it will be incorrect in the answer. Jadi kalau misalkan 2, ya 2. Kalau maksimal 2, ya berarti maksimal 2. Kalau 1, ya berarti 1. So, please pay attention to the instruction. The next, find keywords. One of the important things besides instruction is keywords. Jadi kita harus bisa mengidentify keywords yang dipakai untuk ditemukan di passage. Lalu, jadi biasanya readingnya kan panjang, teksnya itu panjang. Kalau kita nggak tahu keyword mana yang mau dipakai, it will take a long time to read all of the text, right? Jadi kita harus tahu keyword mana yang harus dipakai untuk menemukan jawabannya. So you have to find the keywords in the question. Then trapped by unknown vocabularies, jadi terjebak di vocabulary yang sulit. Kalau kita menemukan vocabulary yang kita nggak tahu artinya, don't be trapped there. Jadi jangan terjebak di sana. You can like try to find the meaning based on the contextual meaning. Jadi bisa berdasarkan konteks bacaannya ini artinya apa sih, kayak gitu. Jangan terlalu terpaku pada vocabulary yang kita nggak tahu artinya. Gitu. Then the next common mistake is the grammatical and spelling mistakes. Jadi kayak yang udah dicontohkan tadi ya, kalau misalkan jawabannya harus books, plural, you have to put the S after the noun. Nah, tapi kalau misalkan mintanya plural sesuai di bacaan itu, singular, ya berarti kita nggak boleh taruh S. Nah, itu tentang grammatical. Spelling mistake juga pasti akan sangat berpengaruh karena usually if we have different mistake, we have different meaning in English. Then the next common mistakes is read the passage entirely. Jadi membaca keseluruhan itu juga bukan hal yang sepenuhnya benar, karena terkadang sekali lagi kita hanya perlu menggunakan keywords-nya biar kita tuh nggak kehabisan waktu untuk menjawab question yang ada dalam reading. Then we have quick tips here. The first one, understand the difference of all question types. Jadi tadi ada types of question yang banyak, itu harus kita pahami satu persatu. Later, if we still have enough time, I will show you about the difference of each types of question. However, if not, you can join Tibra to get the IELTS class. Nanti kita lihat waktunya. Then, learn reading skills. Nah, untuk reading skills yang harus kita ketahui itu ada skimming, scanning, and also close reading. Nah, jadi harus mempelajari 3 reading skill itu. The next, read the questions carefully. Sekali lagi, question is the most important thing, one of the most important things in IELTS reading. Not only reading actually, in all of the section of IELTS. Then attempt all questions. So we don't have minus system in IELTS. Kita nggak punya sistem minus kalau jawabannya salah. Jadi kalau teman-teman atau kakak tidak tahu jawabannya, just guess gitu. Ditebak aja nggak apa-apa. Karena kalau kita melewatkan itu akan sayang kesempatannya. Nah, kalau kita nggak tahu tapi kita guessing, barangkali jawabannya benar gitu kan. Jadi kita masih menggunakan kesempatannya untuk menjawab. Dan if you don't know the answer, guess. Ini tadi ya, ditebak aja kalau nggak tahu jawabannya. Okay, now about the reading skill ya. Reading skills ini tentunya hal yang sangat penting untuk kita kuasai dalam mengerjakan IELTS reading. As we know, we have skimming and scanning. Nah, kakak pasti udah cukup familiar ya dengan skimming and also scanning. However, can you tell me the difference between the two? Mungkin ada kakak yang mau sharing apa sih bedanya skimming and scanning?
Please. Anyone? No one? No? Okay, let's discuss together ya. Jadi skimming and scanning yang kita punya ini sama kayak yang ada dalam bahasa Indonesia ya. Jadi sama-sama cara membaca cepat gitu. Langkah untuk membaca cepat. Okay. Jadi teknik membaca cepat, tapi keduanya ini agak beda nih. Nah, okay, let me show you. Okay. The purpose of skimming is that to find the general information of the passage. Jadi kalau skimming itu yang ditemukan itu general information-nya. Jadi, oh ya ada yang, I guess the scanning means you need to find the keywords. Ya, benar ya untuk yang ditulis Kak Gabriela. Terus Kak Erina, scanning itu baca cepat. Ya, okay, that's correct. Nah, bedanya keduanya sebenarnya sama-sama baca cepat, but for skimming, we use skimming to find the general information of the text. Jadi yang ditemukan itu general information-nya. For example, kalau kita punya 3 paragraf ya, kita punya 3 paragraf. Nah, kalau kita melakukan skimming itu kayak untuk mengetahui, oh paragraf 1 itu membahas tentang education, for example. Dan oh paragraf 2 itu tentang health, for example. Dan oh paragraf 3 itu tentang economy. Jadi secara general paragrafnya tuh membahas tentang apa. Nah, that's skimming ya. So, how to skim the text? The first, read the title and any hidden subheadings. Jadi yang perlu dibaca detail itu yang di awalnya, lalu yang belakangnya tuh kita baca cepet aja kayak sekedar tahu, oh ini tuh membahas kesehatan, oh ini tuh membahas education, oh ini tuh membahas ekonomi. Nah, that's skimming. Dan the second read the first sentence of the paragraph. Jadi first sentence-nya yang harus diperhatikan terutama. Dan quickly glance down through the rest of the paragraph, noticing key information such as names, dates, and keywords. Nah, yang dibacakan yang ini kalimat awalnya. Nah, yang kalimat selanjutnya kita cuma baca secara cepat dan sekilas aja. Dan itu dilakukan untuk the whole text untuk mengetahui sebenarnya tuh dia bahas apa gitu. So the general information. Nah, kalau scanning, let's move there. Nah, scanning is basically like the technique of reading the passage to find the specific information. Yang kayak di ini tadi ditulis sama Kak Gabriela, jadi ini pakai keywords gitu ya. Jadi kalau kita udah nemu keywords di question, kan kita punya text sama question. Kita temukan keywordnya di question, nah lalu keywordsnya itu dicari di bacaan. Gitu, keywordsnya dicari di bacaan. Kalau udah ketemu keywordsnya, kita tinggal fokus ke bacaan yang ada di sekitar keyword. Jadi scanning ini lebih sedikit membacanya ya, karena sesuai keyword dan fokus pada paragraf atau bagian yang ada keywordsnya itu. Nah, so the difference is that the general information also the specific information can be found between skimming and scanning. Itulah bedanya. How to scan? The first, pick out the keywords or phrase. Jadi temukan keywords ini question. Nah, biasanya keyword yang ada di question itu adalah bentuk sinonim, bentuk paraphrasing. Jadi be aware with the synonym in the question kayak gitu. Kalau udah ketemu keywordnya, udah mengetahui sinonimnya, tinggal dicari di text, scan the keyword. And you just need to focus to the part that have the keyword. That's for scanning. Okay, besides skimming and scanning, we also have close reading. Nah, jadi kalau skimming sama scanning kan tadi untuk menemukan general information sama specific information. Tapi untuk menemukan jawabannya, we use close reading. Kayak gitu. For example, kita udah nemu keywords di question, keywordsnya tuh book ya, misalnya keywordnya book. Nah, lalu kita lakukan scanning di teksnya, menemukan
keyword books. Nah, kalau udah ketemu, kita baca fokus di paragraf yang ada keywordnya books. Kalau udah, kita close reading, yaitu mencermati bagian tersebut gitu. Jadi close reading itu lebih ke arah mencermati bagian yang sudah ditemukan melalui skimming dan scanning to find the answer. Kayak gitu. So this is the step. Read the section of the text, maybe the whole paragraph, word for word, to understand exactly what it says. Then really think about the meaning. Jadi sekali lagi, karena word yang dipakai itu bisa aja bentuk sinonim, so you have to really think about the meaning. Gitu. Then the next, you identify as containing the answer. Lalu di-identify bagian sudah ditemukan untuk menemukan answer-nya. So that's skimming, scanning, and also close reading. So far, do you have any question? Before we move to the next part, which is listening. Do you guys have any question? You can put on chat box or unmute your. No question kayaknya. Oh, ada question Kak. Satu question dari Kak Urfi. Kak, gimana cara nentuin keyword? Okay, let me show you the example here. Cara nentuin keyword. Wait ya. Oops, wait. Not responding. Why? Sebentar ya. Let me try. Okay, let's find the example in this slide. Okay, here. We have an example of the question in matching heading ya. Jadi kita disuruh menemukan headings atau main idea of the paragraph. How to find the keyword? Nah, untuk soal semacam ini, kita kan punya paragraf sama list headingnya. Yang lebih banyak itu kan list headingnya ya. List headingnya itu yang ada di box, yang ada di kotak. Ada 9. Dan paragrafnya cuma ada 5. Berarti kita harus menemukan keyword yang ada di paragraf. Jadi gimana kita menentukan keyword itu tergantung optionnya. Kalau misalkan jumlah paragrafnya lebih banyak, kita bisa langsung menuju main ID-nya. Tapi kalau yang lebih banyak itu list heading-nya, kita bisa langsung menuju paragrafnya untuk menemukan keyword. Pertama, kita scan dulu di list heading-nya agar kita familiar dengan kata-katanya. Ini di scan number 1 up to 9 ya, di sini yang pakai Romawi. Habis itu kita menuju ke paragrafnya. For example, here is the paragraph. Nah, di paragraf kita harus baca untuk menemukan keywords yang punya kesamaan dengan yang ada di heading. Nah, cara menemukan keyword akan yang sama antara yang ada di paragraf dan yang ada di heading. Nah, ini udah di garis bawah ya kalau di sini. Nah, di sini dari awal, dari dari kalimat pertamanya itu membahas tentang governance and also environmental. Kita lakukan lagi perbandingan yang ada di list heading-nya.
kira-kira yang membahas tentang government and also environmental itu yang mana? Nah, nanti kan kita bisa eliminasi mana yang salah, mana yang ada, mana yang nggak ada. Nah, yang ada nanti dipertahankan dulu, barulah kita baca lebih lanjut mengenai keywords-nya. Nah, ini kan sebenarnya paragrafnya banyak, tapi yang dicontoh ini udah ada satu paragraf yang menjurus ke keyword government and environmental. Jadi kita tinggal baca sampai habis dengan menggunakan close reading untuk menemukan intinya. Gitu. Kalau udah, kita bikin our own keywords, our own headings. Kalau udah ketemu your own headings, barulah yang tadi udah dieliminasi, yang tersisa, kita cocokkan yang paling cocok gitu. Nah, nanti kita akan ketemu jawabannya di sana. So that's how we find keywords in matching heading ya. But keywords untuk setiap tipe question itu juga punya perbedaan tips untuk menemukannya kayak gitu. Let's see, misalkan di true or false question. Nah, misalkan di true or false question yang kayak gini. Kalau kayak gini, ada statement sama suruh stating true or false. Otomatis kita harus menggunakan keyword yang ada di bacaan di sini. Coconut seeds need shade in order to germinate. Nah, berarti kita pakai yang subjeknya coconut seeds. Baru dilihat di teksnya apakah ada yang bahas tentang coconut seeds. Kalau ada, kita tinggal fokus ke bagian tersebut untuk melihat apakah statementnya true or false. Jadi kayak gitu. Untuk setiap tipe soal itu punya cara tersendiri untuk menemukan keywordnya. Masih bingung antara no more than two words and or a number itu maksudnya apa? Boleh cuma dijawab satu number aja? Boleh dijelaskan lagi, Kak? Oke, kalau ada instruction yang misalkan menulis no more than two words and or a number. Jadi kita boleh menulis dua kata plus satu number atau dua kata aja atau satu number aja gitu. No more than two words berarti kan maksimal dua kata. Berarti kita boleh kalau nulis dua kata aja. Nah, dua kata ini karena ada and or a number, ada n-nya, misalkan kita menambah dua kata plus satu number itu diperbolehkan. Atau kalau kita cuma mau nulis number aja itu juga diperbolehkan gitu. For example, kalau di jawabannya misalkan kita menemukan di bagian labeling ya, kita nulis jawaban dengan instruction itu tadi, jawabannya Gangnam Street, for example. Nah, ini masih benar karena dua kata, tidak lebih dari dua kata gitu. Terus misalkan ditambah angka di belakangnya. Misalkan Gangnam Street 10. Ini juga masih benar. Karena no more than two words and or a number. Jadi boleh two words plus a number gitu. Nah, kalau misalkan kita nulis 10 aja, nah ini nulisnya diperbolehkan, tapi kita harus lihat lagi apakah jawabannya nyambung sama apa yang ditanyakan kayak gitu. So that's about the instruction. Does that answer your question? Yes, terima kasih Kak, kata Kak Urfi. Oke, you're very welcome. Oke, kita akan lanjut dulu ya mungkin untuk ininya, listening section. Okay, now we are going to discuss about the IELTS listening. Okay, so here we have some myths in IELTS listening. Kita punya beberapa mitos yang dipercaya beberapa kalangan tentang IELTS listening ya. The first one, every candidate will be given a headset in the listening session. Jadi untuk listening, kita nggak akan pakai headset, karena akan diputar menggunakan speaker, kayak gitu teman-teman. Jadi
Kalau misalkan teman-teman berlatih untuk mengerjakan IELTS listening, mungkin bisa dibiasakan untuk pakai ini ya speaker. Karena biasanya kan kalau kita kebiasaan pakai headset, waktu di lapangan kita pakai speaker itu akan terasa berbeda, akan mempengaruhi, bisa jadi akan mempengaruhi konsentrasi kita. Jadi ya kita nggak akan menggunakan headset. Dan spelling mistakes are not important in IELTS listening. Nah, walaupun teksnya listening, spelling itu tetap penting di sini. Gitu. Jadi, walaupun maksud kita benar, tapi kalau spellingnya salah, ini tetap will be incorrect in listening test. So next, you will hear accents from native speaking countries such as Australians, Canadians, New Zealanders, people from the UK and the US. Jadi, ini juga myth. Karena yang kita dengar bisa aja accent dari Indian, dari Turkish, dari Indonesia, but in English gitu ya. Bisa aja dengan accent berbeda, tapi masih dalam bahasa Inggris. Oh, ada yang computer based pakai headset kok Kak satu orang satu. Oh ya, ini computer based yang sekarang pakai headset ya berarti. Oke. Thank you for the information Kak Jessica. Oke. So this is the IELTS listening score, sama kayak yang reading tadi, dia punya band score sendiri-sendiri. If you want to get 9, so your minimal correct answer must be 39. So, jadi ada minimalnya untuk mendapatkan skor atau band score. And the duration of listening will be 30 minutes. Kalau di paper based akan ada tambahan 10 menit buat transfer the answer. Jadi untuk transfer jawabannya dari reng-rengan kita ke lembar jawabannya. Then we will have 4 section with 40 questions, and you will only hear the audio once. And there will be a variety of question types are used. Jadi dia juga punya banyak variasi soal seperti yang ada pada reading. Mungkin berbeda jenisnya, tapi dia juga punya banyak variasi. Nah, jadi untuk sectionnya tadi kan ada berapa tadi ya, Wi? Ada 4 ya, ada 4 untuk listening. Nah, section 1 biasanya ada conversation between two people. Konteksnya itu like everyday social context, personal detail, kayak gitu. Dan for the section 2, we will hear monologue, usually about social or academic setting or giving information di sana. And in section 3, there will be the conversation between 2 up to 4 people. It will be also academic setting and also sharing information. And the last section or section 4 will be a lecture or a speech. And also in academic setting. Jadi biasanya kayak ada profesor yang kasih di depan kelas kayak gitu setting audionya. And we are going to discuss about the question types. We have multiple choice, so just like the common multiple choice, we have to choose the correct answer there. We also have matching, kita juga punya matching. Nah, untuk matching ini kayak gini. Misalkan ada pertanyaan, what does Jack tell his tutor about each of the following course option? Nah, jadi kita nanti tinggal menentukan apakah Jack nanti akan melakukan course media studies, women and power, culture and society atau tidak kayak gitu. Jadi nanti kita bisa tentukan untuk media studies itu apakah dia bakal melakukan atau tidak. Nanti bisa dipilih jawabannya. He will definitely do it. He may or may not do it atau he won't do it. Jadi kita matching aja sesuai yang kita dengar. Then we also will have labeling sama kayak yang ada di reading tadi. Sebenarnya kurang lebih sama ya types of the question, tapi yang beda itu inputnya. Kalau reading kan tadi kita baca teks. Kalau listening inputnya ya dari audio gitu. Nah, untuk labeling
we have to label the blank word sama kayak yang reading tadi. Nanti akan ada kayak clues, misalkan beside the library office itu apa, in front of the library office itu apa. Kita tinggal mengikuti alurnya gitu. Nah, biasanya untuk labeling ini kalau misalkan yang ditampilkan itu kayak peta, nah kita bisa gunakan pointer kita untuk ini ya, untuk membuat garis-garis. Jadi kita bayangkan garis-garisnya sambil dengerin audionya. Tapi kalau misalkan paper based, kita bisa gunain pensil untuk membuat garis-garis. Oh, sekarang audionya sampai sini. Oh, audionya sampai sana gitu. The next we have also completion, ada form completion. Jadi nanti kita akan, biasanya sih kita akan dengar kayak misalkan ada seseorang yang lapor di police office dan the police will ask the name, the identity, and so on. Jadi nanti kita tinggal lengkapin berdasarkan yang disebutkan speakernya. We also have short answer question, jawaban singkat, dan sentence completion, melengkapi bagian yang rumpang di sentence. Nah, itu jenis soalnya. Kita juga harus memperhatikan instructions sekali lagi, karena biasanya ditulis no more than 2 words, lalu ya no more than 3 words, and or a number, jadi harus sesuai dengan instruction yang diberikan. We have some common mistakes in listening. The first one, avoiding the instructions, jadi melewatkan instructionnya, biasanya membuat kita salah, terlalu banyak jawaban tidak sesuai dengan maximum words yang diperbolehkan sama instruction, itulah yang akan terjadi kalau kita avoiding the instruction. Dan the next, incorrect grammar and spelling. Jadi walaupun ini bukan reading, bukan writing, tapi grammar sama spelling juga tetap penting untuk diperhatikan. Dan avoiding the distractors like in Indonesia like pengecoh ya. Jadi ada pengecoh, audio pengecoh. Pengecohnya itu biasanya berbentuk revisi dari speakernya. For example, pertama speakernya kasih kasih information turn left. Dan belum sampai audionya habis, dia bikin revision. Ternyata yang benar turn left kayak gitu. Itu adalah contoh distractors. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang distractors ini. The next, losing your focus. Nah, biasanya kalau hilang fokus sebentar aja di listening, kita akan nggak tahu tuh sampai mana audionya, sampai mana question yang dibahas kayak gitu. So we need to be focused in the task. We have some quick tips. The first, follow the instruction carefully. The second, attempt all question, the same as reading. Don't let the question blank. Kalau nggak tahu, you can guess. Then always check your grammar and spelling. The next, be careful with plural nouns in your answer. So, kalau misalkan di listening, speakersnya ngomongnya singular, we have to write singular. Tapi kalau di listening, speakernya ngomongnya bentuk plural, we have to write the plural form also. And if you don't know the answer, guess nih yang tadi ya, kalau nggak tahu jawabannya, boleh ditebak gitu. Karena nggak ada sistem minus di IELTS. Nah, ini tentang distractors yang tadi sempat kita discuss. The speaker will give you a piece of information and you will think that is the right answer. But the speaker will then correct what they have said and the new corrected piece of information will in fact be the right answer. Jadi dia udah bilang informasi yang pertama, tapi di selanjutnya dia bikin koreksi, dia bikin revisi atas informasinya. Dan yang benar ini adalah yang revisinya ini. Gitu. Let's see the example. Ini ya, distractors. Nah, misalkan di questionnya, di lembar questionnya, ada pertanyaan date of booking. Lalu yang kita dengar di audio, ada man, okay, I just have to fill out this form for you. So what date do you want to book this for? Nah, lalu speaker yang perempuan, yang woman bilang, the 16th of October. Nah, kan kalau kita nggak memperhatikan audio sampai habis, kita bisa aja nulis jawabannya 16th of October ini.
Tapi ternyata the speaker make the correction, make the revision. Oh no, sorry, that's my departure date. I arrive on the 7th. So book it for them please. Nah, jadi yang benar adalah 17 Oktober ini tadi. Nah, ada revisi di sana. So please be careful with this kind of distractors karena akan banyak ditemukan di IELTS listening. Jadi dengarkan audionya sampai habis baru decide the answer. Kayak gitu. Yeah, that's for distractors. So far, do you have any question for listening? Guys, do you guys have any question? You can unmute yourself to ask directly to Kak Laila or put on the chat box. No? Belum ada question sih Kak Laila. Okay, wait, let me show you. We got one question. Transfer jawaban biasanya 10 menit kalau udah selesai kita transfer, kita dapat 10 menit untuk transfer all of the answer in the answer sheet. Let me show you the example one of the types of the question. Nah, ini yang maksud saya kita bisa pakai pointer atau pencil ya kalau kita di paper based. Nah, kalau misalkan jenis soalnya tuh labeling the map kayak gini, kan pasti ada speaker ngomong tentang clues, tentang arah, tentang gambarnya, tentang petanya, tentang mapnya gitu kan. Nah, kita bisa ikutin alur speakernya dengan menggunakan pointer kita. Misalkan kalau speakernya bilang enter the south gate, ya kita arahkan itu enter the south gate. Nah, misalkan dan turn left, kita ikuti sana. Kalau speaker bilang turn right, ya berarti turn right, tapi nggak ada ya di sini gitu. Jadi mengikuti ininya aja. Sesuai dengan audionya, kita arahkan pointernya, nanti kita akan ketemu. Oh, yang A ini labelnya misalnya park loh, gitu. Oh, yang A ini beach loh, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan di paper based lebih mudah karena kita bisa coret-coret ya, kita bisa ini pakai pensil. Tuh. Oh yeah, I think I forgot to tell you about wait. Ya, di true or false tadi ya. Untuk di true or false atau yes no di reading, biasanya ada beberapa orang yang nulisnya misalkan 1, 2, 3. Nah, misalkan gini, yes ditulis Y, no ditulis N. Nah, ini please don't do that ya. Jadi teman-teman bisa tulis full versionnya kalau yes, yes, kalau no, no. Kecuali kalau di instruction memang ada write Y for yes and for no itu baru silahkan diikuti. Tapi kalau tidak ada, just write the full version. Kalau true ya ditulis true, kalau false ya ditulis false. Kayak gitu. Dan satu tips lagi untuk bagian ini, misalkan nih kita dapat jawaban true, false, not given. Ada 4 soal ya. Nah, terus jawaban teman-teman tuh, let's write here. Nah, misalkan ada 4 soal, teman-teman jawabnya true, false, true, false. Nah, biasanya otomatis akan ada salah satu jawaban yang salah. Kenapa? Karena not given-nya itu belum ada yang terpakai. Jadi ini tips ya, biasanya masing-masing true, false, not given itu dipakai minimal 1 kali kayak gitu. Jadi ya pasti ada 1 true, 1 false, 1 not given. Biasanya seperti itu. So that's for true, false, not given for the additional information. Okay, thank you Kak Laila. Next we have a question from Kak Gelsi. Kak, selamat malam Kak. Izin bertanya, jawaban IELTS listening ditulis dalam huruf kapital semua ya Kak? Atau boleh juga huruf kapital di awal saja? Thank you Kak Laila. Okay, so the capitalization based on the question ya.
Jadi ada misalkan di labeling ya, di labeling. Wait, let me show you the example. Mana ya tadi? Nah, misalkan kita lihat di sentence completion dulu. Kalau sentence completion, misalkan di nomor 27, apakah udah kelihatan screen-nya? Ya. Yes, sudah Kak. Oke, misalkan di tipe soal sentence completion, ini kan studying with the Open University demanded a great deal of bla bla bla. Ini kan berarti lanjutan. Kalau dia lanjutan, otomatis jawaban kita harus lower case. Jadi huruf kecil. Karena dia lanjutan kalimatnya. Kata-kata yang merupakan lanjutan kalimat, bukan awal kalimat. Nah, kalau misalkan dia titik-titiknya di depan, misalkan study yang ini adalah jawaban. Karena dia di awal kalimat, so we have to use the capital Y. Kayak gitu. Sama juga kalau misalkan di labeling. Wait, let me find the example. Wait, ya. Nah, misalkan yang kayak gini. Kalau misalkan number one, I suggest you use capital in the form. Jadi ditulis kapital di depannya. Kalau misalkan dia lanjutan, baru tulis pakai non capital gitu. Jadi itu penggunaan kapital atau tidak. Is that answer your question, Kak Jelvi? Iya Kak, makasih Kak. Hey, you're very welcome. Dan ada lagi nih. Yes, next question from Kak Jacqueline. Selamat malam Kak, mau tanya apakah kalau computer based itu kita boleh menyediakan kertas coret-coretan supaya bisa ingat aja? Untuk computer based, biasanya dikasih ya. Kalau disediakan dari sana boleh dipakai, but kalau enggak kita nggak boleh bawa apa-apa di ini di ruang ujiannya. Dan apakah akan jadi masalah Kak kalau semua huruf besar saja? Sebenarnya karena capitalization ini kan sebenarnya salah satu kriteria untuk accuracy. Jadi takutnya nanti akan berpengaruh pada akurasinya itu tadi. Jadi lebih baik kita ikuti kalau dia lanjutan dari sentence pakai lower case, kalau misalkan dia di depan pakai capital gitu. Okay, do you have any other question? Does that answer your question? No sih Kak, kita belum ada pertanyaan lagi. Do you guys have any question? Mungkin last one question mungkin kalau ada teman-teman yang ada mau bertanya. All good? Okay, if all good, I think saya kembalikan ke Kak Nanda ya, because our time is up, I guess. Yep, thank you Kak Laila. Thank you so much for Okay. your well presentation and explanation about IELTS reading and listening. Tips-tipsnya dan common mistake yang biasa ada di IELTS. And untuk teman-teman, jangan lupa hari Rabu nanti kita juga ada IELTS pembahasan untuk IELTS speaking dan juga writing. Link akan dikirimkan ke grup, link pendaftarannya. Dan juga nanti bagi teman-teman yang ingin mengikuti IELTS simulation akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober nanti pukul 10 sampai dengan pukul 2 siang. Link pendaftarannya pun sudah ada di grup Telegram atau bisa cek lagi ke Instagram Ibra. Oke, thank you everyone. Recording session malam ini pun akan dikirimkan nanti ke grup Telegram. Thank you everyone. Bye.